Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kita sehat selalu ya. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai KD 3.5 menganalisis perkembangan kehidupan masyarakat, pemerintahan, budaya pada masa kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Untuk materinya yaitu menjelaskan kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha yang pernah ada di Indonesia. Yang kedua, menjelaskan perkembangan kehidupan masyarakat pada masa kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Lahirnya kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha merupakan salah satu bukti adanya pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Kapan kerajaan-kerajaan itu berdiri dan kebudayaan apa yang telah dihasilkan dari perkembangan kerajaan-kerajaan tersebut. Kerajaan Kutai berdiri sekitar abad ke-5. Kerajaan ini terletak di Muara Kaman, Kalimantan Timur, tepatnya di hulu Sungai Mahakam. Awal mula kerajaan Kutai diketahui dari yupa. Ada 7 buah yupa yang menjadi sumber utama bagi para ahli untuk mengetahui sejarah kerajaan Kutai. Yupa adalah tugu batu yang berfungsi sebagai tugu peringatan. Yupa dikeluarkan pada masa pemerintahan Raja Mulawarman. Prasasti Yupa ditulis dengan huruf Pallawa dan bahasa Sangsakerta. Berdasarkan salah satu isi prasasti Yupa, ya raja yang pernah memerintah di Kutai yaitu Kudungga, Aswawarman, dan juga Mulawarman. Satu di antara yupa di kerajaan Kutai berisi keterangan bahwa Raja Mulawarman telah memberi sedekah 20 ekor sapi kepada Brahmana. Adapun kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat Kutai adalah usaha peternakan. Di samping peternakan, masyarakat Kutai juga melakukan pertanian karena letak kerajaan Kutai di tepi sungai sangat mendukung untuk pertanian. Selain itu, masyarakat Kutai juga melakukan perdagangan, di mana diperkirakan sudah terjadi hubungan dagang dengan luar jalur perdagangan internasional dari India melewati Selat Makassar, lalu ke Filipina dan sampai di Cina. Dalam pelayarannya, dimungkinkan para pedagang itu singgah terlebih dahulu di kerajaan Kutai. Kerajaan Tarumanegara merupakan kerajaan tertua di Pulau Jawa yang diperkirakan berdiri pada abad ke-5 Masehi. Berdasarkan catatan sejarah dan peninggalan artefak di sekitar lokasi kerajaan, terlihat bahwa kerajaan Tarumanegara adalah kerajaan Hindu beraliran Wisnu. Sumber sejarah mengenai kerajaan Tarumanegara diketahui dari prasasti-prasasti yang ditinggalkannya. Prasasti ini menggunakan huruf Pallawa dan juga bahasa Sangsakerta. Adapun 7 buah prasasti tersebut yaitu Kebon Kopi, Ciareteun, Pasir Awi, Jambu, Muara Cianten, dan juga Tugu. Adapun catatan dari seorang musafir Cina yaitu Fa Hien dalam perjalanannya ke India dan ia pun singgah di Pulau Jawa. Adapun mata pencaharian masyarakat Tarumanegara adalah bertani dan juga berdagang. Menurut Eva Hien, barang yang diperdagangkan adalah jula badak, kulit penyu, dan juga perak. Eva Hien juga menjelaskan di kerajaan Tarumanegara terdapat 3 agama, yakni Hindu, Buddha, dan juga kepercayaan animisme. Raja juga memeluk agama Hindu. Raja yang terkenal dari kerajaan Tarumanegara adalah Raja Purnawarman. Raja Purnawarman dikenal sebagai raja yang gagah, berani,
tegas, dan dekat dengan para Brahmana dan juga rakyatnya. Raja Purnawarman juga adalah raja yang jujur, adil, dan arif dalam memerintah. Kerajaan Sriwijaya berdiri sekitar abad ke-7 Masehi. Salah satu kerajaan yang terbesar yang pernah ada di Indonesia. Kerajaan Sriwijaya mampu mengembangkan diri sebagai negara maritim dan juga menguasai lalu lintas pelayaran dan perdagangan dari Selat Malaka, Sunda hingga Laut Jawa. Sumber sejarah yang diperoleh dari Kerajaan Sriwijaya berasal dari prasasti dari dalam negeri dan juga prasasti dari luar negeri. Prasasti dari dalam negeri berupa prasasti Kedukan Bukit, Talang Tuo, Telaga Batu, Kota Kapur, Karangberahi, Palas Pasema, dan Amoghapasa. Sedangkan prasasti dari luar negeri terdiri dari prasasti Ligor, Nalanda, Canton, Gerahi, dan juga Cahaya. Kerajaan Sriwijaya diperkirakan terletak di Palembang di dekat pantai dan di tepi Sungai Musi. Pada mulanya, masyarakat Sriwijaya hidup dengan bertani. Namun, karena berdekatan dengan pantai, maka perdagangan menjadi cepat berkembang. Kemudian, perdagangan menjadi mata pencaharian pokok masyarakat Sriwijaya. Raja yang terkenal dari Kerajaan Sriwijaya adalah Balaputradewa, memerintah sekitar abad ke-9 Masehi. Pada masa pemerintahannya, Sriwijaya mencapai masa kejayaan. Kerajaan Mataram kuno berdiri pada pertengahan abad ke-8. Kerajaan ini diperintah oleh dua dinasti, yaitu dinasti Sanjaya dan juga dinasti Sailendra. Kedua dinasti tersebut saling mengisi pemerintahan dan kadang-kadang memerintah secara bersama-sama. Sumber sejarah Kerajaan Mataram kuno diperoleh dari prasasti peninggalannya. Yang pertama, prasasti Canggal, kedua, prasasti Kalasan, yang ketiga, prasasti Ligor, yang keempat, prasasti Nalanda, yang kelima, prasasti Klurak, dan prasasti Mantiasih. Kehidupan politik Kerajaan Mataram kuno diwarnai dengan pemerintahan dua dinasti yang silih berganti. Adapun kehidupan ekonomi, masyarakat Mataram kuno bersumber dari usaha pertanian karena letaknya di pedalaman. Selain pertanian, masyarakat juga mengembangkan kehidupan maritim dengan memanfaatkan aliran Sungai Bengawan Solo. Kerajaan Medang Kamulan merupakan lanjutan dari Kerajaan Mataram. Pada abad ke-10, kerajaan ini dipindahkan oleh Empu Sindok ke Jawa Timur, karena itu disebut juga dengan Kerajaan Medang Jawa Timur. Sumber sejarah tentang kerajaan ini adalah Prasasti Parada dan juga Prasasti Ajukladan. Keduanya menyebutkan bahwa nama ibu kota Kerajaan Medang adalah Watagaluh. Sumber sejarah Kerajaan Medang di Jawa Timur antara lain terdapat prasasti-prasasti Puncangan, Anjuk Ladang dan Parada, prasasti Limus, Sirah Keting, Wurara, Silet, Turun Hyang, dan Ganda Kuti. Kehidupan ekonomi Kerajaan Medang banyak bergantung pada pelayaran dan perdagangan. Kerajaan Sriwijaya juga menjadi saingan berat bagi Kerajaan Medang, karena waktu itu Kerajaan Sriwijaya menguasai jalur perdagangan Laut India dan juga Indonesia. Kerajaan Kediri terletak di Jawa Timur. Raja terkenal dari Kerajaan Kediri adalah Jayabaya dan Kertajaya. Munculnya Kerajaan Kediri berawal dari pembagian kerajaan oleh Airlangga menjadi Jangga dan juga Penjalu. Tujuan Airlangga membagi kerajaan adalah untuk mencegah perpecahan di antara kedua putranya. Sumber sejarah Kerajaan Kediri terdapat prasasti Padlegang,
prasasti Panumbalan, prasasti Hantang atau Ngantang, prasasti Talandan, dan juga prasasti Desa Jepun. Kehidupan ekonomi Kerajaan Kediri bersumber dari usaha pertanian dan juga pelayaran dan perdagangan. Hasil utama pertanian masyarakat Kediri adalah beras. Pelayaran dan perdagangan juga berkembang. Hal ini ditopang oleh armada Laut Kediri yang cukup tangguh dan juga perdagangan tersebut adanya emas, perak, gading, kayu cendana, dan juga hasil bumi lainnya. Kerajaan Singosari atau sering pula ditulis dengan Singhasari atau Singosari adalah sebuah kerajaan di Jawa Timur yang didirikan oleh Ken Arok tahun 1222 Masehi. Sumber kerajaan Singosari antara lain Kitab Pararaton dan juga Kitab Negara Kertagama. Beberapa prasasti seperti Balawi, Maribong, Kusmala, dan juga Mula Malurung. Kehidupan ekonomi Kerajaan Singosari bersumber dari pertanian dan juga perdagangan. Wilayah Singosari terletak di daerah pedalaman dan dialiri dua sungai besar yaitu Bengawan Solo dan juga Kali Brantas. Kerajaan Majapahit adalah sebuah kerajaan di Jawa Timur pada tahun 1293 Masehi. Kerajaan Majapahit dianggap sebagai kerajaan Hindu-Buddha yang terbesar di Indonesia. Sumber kerajaan Majapahit diantaranya adalah Kitab Pararaton, Kitab Sutasoma, dan juga Kitab Negara Kertagama. Pada bidang ekonomi, Majapahit berkembang sebagai negara agraris dan negara maritim. Sebagai negara agraris di daerah pedalaman dan dekat dengan aliran sungai yang cocok untuk pertanian, hasil utamanya adalah beras. Kerajaan Melayu atau Malayu adalah kerajaan yang bercorak Hindu yang terletak di Sumatera, lokasi dekat Selat Malaka, yaitu sekitar Jambi di tepi kanan Sungai Batanghari. Kehidupan ekonomi Kerajaan Melayu karena strategis berada di tengah wilayah pelayaran atau sebuah selat tentunya sangat mempengaruhi perdagangan. Diketahui bersama pada masa pemerintahan, kehidupan ekonomi disokong dan menjadi sangat stabil pada sektor ini. Kerajaan Pajajaran adalah kerajaan yang bercorak Hindu di Jawa Barat. Kerajaan ini terletak di Pakuan Bogor sekarang dan juga disebut dengan Negeri Sunda Pasundan atau Pakuan Pajajaran. Kehidupan masyarakat Kerajaan Pajajaran bersumber dari pertanian dan perdagangan. Masyarakat yang tinggal di pedalaman berkegiatan dengan pertanian, sedangkan masyarakat yang hidup di daerah pantai berkegiatan dengan berdagang. Kerajaan Kalingga atau Kerajaan Holing adalah kerajaan bercorak Hindu-Buddha di Jawa yang berdiri pada abad ke-6 dan 7. Letak kerajaan ini berada di pantai utara Jawa Tengah antara Kabupaten Pekalongan dan juga Jepara. Kehidupan ekonomi kerajaan masyarakat Kalingga atau Holing berkembang pesat di dalam sektor perdagangan. Komoditas perdagangan Kalingga antara lain penyu, emas, perak, culak bada, dan gading. Kerajaan Bali atau Kerajaan Bedahulu adalah kerajaan kuno di Pulau Bali yang berdiri dari abad ke-8 sampai abad ke-14. Pendiri kerajaan Bali adalah Sri Kesari Warmadewa dari dinasti Warmadewa. Kegiatan ekonomi masyarakat Bali dititik beratkan pada sektor pertanian.
Hal itu didasarkan pada beberapa prasasti Bali yang memuat hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan bercocok tanam.